warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, supaya semoga kita dapat diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan kemandirian ekonomi keluarga. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, adakah di sini yang tahu apa itu arti mandiri? Baik, teman-teman, saya di sini akan memberitahu apa sih itu mandiri. Mandiri sendiri berarti kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita bisa mengatur diri kita sendiri nih, tanpa harus bergantung kepada orang lain. Sedangkan kemandirian ekonomi sendiri itu berarti kemampuan mengedepankan kemampuan sendiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Jadi kita tuh mengedepankan kemampuan diri kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan cara kita tuh dapat bekerja. Dari bekerja itu kita bisa memenuhi kemampuan sendiri seperti kebutuhan primer, sekunder. Kemandirian ekonomi suatu bangsa akan dengan cepat dicapai jika dimulai dari tercapainya kemandirian di seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemandirian ekonomi itu sendiri yang paling sederhana itu dimulai dari kemandirian ekonomi keluarga. Kenapa dari keluarga? Karena kita dari lahir pun sudah diajarkan di lingkungan, pertama kali diajarkan di lingkungan keluarga. Makanya supaya kemandirian ekonomi itu berjalan dengan lancar, maka harus dimulai dari kemandirian di ekonomi di keluarga. Hal ini semakin diperlukan apalagi di era revolusi sekarang yang mengharuskan setiap orang itu menyesuaikan diri dengan perubahan untuk tetap bertahan hidup dalam mengembangkan ekonomi keluarga, tidak terlepas dari peran ibu dalam mengelola keuangan keluarga. Jadi kita sebagai wanita harus bisa nih mengelola keuangan keluarga agar lebih efektif menggunakan keuangan dan tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebihan untuk berfoya-foya. Tujuan dari kemandirian ekonomi keluarga sendiri itu untuk memperoleh kehidupan yang damai di dunia dengan hasil kerasnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi kita itu dapat melakukan kemandirian ekonomi keluarga itu dengan bekerja. Perempuan di sini teman-teman ada yang sudah mandiri, misalnya kita ini kan mahasiswa, kita bisa loh bermandiri di ekonomi itu dengan berjualan seperti all shop. Sekarang kan lagi musim tuh all shop. Nah, kita bisa tuh berjualan seperti all shop lewat sosial media. Dengan adanya kita berjualan, kita bisa membantu perekonomian keluarga. Kita juga bisa belajar mandiri terhadap kebutuhan diri sendiri.
Di dalam Islam tidak pernah melarang wanita untuk bekerja selagi tidak melupakan kodratnya. Apa sih kodratnya? Kalau ibu, dia mengurus anak dan suami. Dia boleh bekerja asal dia tahu waktu dan tidak mengesampingkan urusan anak dan suami. Dan di dalam dunia keluarga, kemandirian ekonomi keluarga itu diharuskan untuk bermandiri, tetapi tidak mengurangi rasa kasih sayang ibu kepada anaknya karena sibuk bekerja. Jadi walaupun kita sibuk bekerja di luar, tapi kita harus mempunyai waktu untuk berkumpul keluarga. Nah, sebagai ibu rumah tangga, kita juga bisa melakukan kemandirian ekonomi untuk mencapai perekonomian keluarga yang kita inginkan dengan cara kita berwirausaha. Dengan kita berwirausaha, kita bisa mengerjakan pekerjaan dari rumah, yaitu apa sih kewirausahaan yang dapat bekerja di rumah itu, seperti membuka yang saya katakan tadi, seperti membuka all shop dari rumah. Nah, kita bisa bekerja dari rumah dan kita tetap bisa menjalankan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk memandirikan ekonomi keluarga itu ada 4, teman-teman. Ada yang tahu nggak apa aja? Nah, di sini saya akan menjelaskan upaya yang dapat kita lakukan untuk kemandirian ekonomi keluarga. Yang pertama adalah melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam lingkungan keluarga secara kreatif dan inovatif dalam rangka menopang keberlangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga. Jadi dalam kegiatan ekonomi kita tuh harus inovatif juga, tidak monoton, terus kreatif, agar apa yang kita lakukan itu orang-orang tertarik. Jadi kita tidak monoton hanya dengan cara itu aja. Terus yang kedua, adanya mengelola ekonomi keluarga secara sungguh-sungguh sehingga menjadi keserasian, kelarasan, dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, kita juga bisa nih menyatat pendapatan kita sekian dan pengeluaran kita sekian agar tidak terjadinya foya-foya. Nah, terus yang ketiga, adanya mengatur waktu kerja sehingga kegiatan suami istri di luar rumah tidak menghabiskan seluruh waktu yang menyebabkan perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya berkurang. Seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi tuh walaupun kita sibuk bekerja sebagai orang tua, pasti kita ingin yang terbaik untuk anak, dan kita sibuk untuk mencari materi agar kebutuhan anak kita terpenuhi. Tetapi boleh saja seperti itu, tetapi tidak boleh menyampingkan urusan yang lain. Kita juga harus mempunyai waktu yang luas untuk quality time bersama keluarga, terutama untuk anak, agar anak tidak merasa orang tua saya sibuk, saya seperti diabaikan. Terus yang keempat itu ada memanfaatkan kegiatan dan dari hasil kegiatan ekonomi produktif keluarga sebagai model dasar untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang tentram, mandiri, dan bahagia. Jadi kita tuh hasil dari kegiatan ekonomi kita itu harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan kalau bisa kita harus menyisihkan sebagian dari pendapatan kita itu untuk bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan agar pendapatan kita itu lebih berkah. Dan jangan lupa kita juga harus mengeluarkan zakat. Nah, kemandirian ekonomi keluarga bisa dilakukan dengan mengembangkan wirausaha karena dapat memanfaatkan potensi seluruh anggota keluarga untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi semua yang ada di keluarga bisa ikut andil dalam melaksanakan wirausaha tersebut. Nah, dalam Islam juga dijelaskan bahwa pentingnya usaha kerja keras dalam mencapai kemajuan ekonomi yang terdapat pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, artinya itu Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah itu tidak akan mengubah nasib
suatu hambanya, kecuali hambanya itu mau berusaha. Jadi kalau kita mau merubah nasib kita, kita harus berusaha dengan apa? Dengan kerja keras, sungguh-sungguh, tidak boleh malas-malasan. Gimana kalau kita mau malas-malasan, rezeki itu mau datang. Jadi kita tuh harus menjemput rezeki tersebut. Terus dalam surat An-Nisa juga pada ayat 69 dijelaskan bahwanya kemandirian ekonomi keluarga melalui sedekah dan infak. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya berbagi rezeki dengan sesama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Nah, kemandirian ekonomi tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi kita juga memperhatikan kesejahteraan umum, mencari keberkahan dari harta yang kita dapat tersebut. Kemudian prinsip inilah yang mendorong umat Islam untuk berinfak dan bersedekah, yang pada akhirnya akan mengingatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau kita sudah bekerja, sudah mandiri dalam segi ekonomi, sebaiknya kita juga harus mengeluarkan sedikit dari rezeki kita itu untuk orang lain, karena kan dari rezeki kita itu ada hak orang lain, supaya uang yang kita dapatkan itu berkah. Kemandirian ekonomi keluarga juga itu untuk berjalannya suatu keluarga agar harmonis. Jadi kita itu harus bermandiri dalam segala sesuatu, terutama di ekonomi. Jadi tidak hanya suami saja yang bekerja, perempuan juga bisa bekerja asal tidak keluar dari kodrat tersebut. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.